Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita mengucap syukur kepadanya, kita boleh datang kepadanya untuk kita boleh mendengar sabdanya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-18. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini yaitu tak terpikirkan. Sudah pasti saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Setiap murid dengan sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka duduk bersandar satu sama lain dalam situasi yang aman dan nyaman di ruang atas, bersama Tuhan mereka, para murid tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengingkari kesetiaan mereka kepada Kristus. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu yang makan bersamaku akan menyerahkan aku." Bagaimana mungkin bisa mengalami saat-saat yang intim dan dalam bersama Juru Selamat, tetapi dengan cepat mereka menyangkal Dia dan iman mereka runtuh. Di saat-saat yang menegangkan di Taman Getsemani dan salib, para murid melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikir sedikit pun akan mereka lakukan. Mereka tidak menduga sama sekali betapa kejam dan bencinya dunia di sekitar mereka terhadap Tuhan mereka. Yesus sudah memperingatkan mereka bahwa dunia akan membenci mereka karena dunia membenci Dia. Hal ini tertuang di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 21 dan Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Tetapi hanya Yesus yang mengetahui sepenuhnya pencobaan yang akan mereka hadapi. Dalam situasi yang amat menekan, orang bisa melakukan hal-hal yang tak terduga. Alkitab menubuatkan bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Meskipun ia sudah berjalan bersama Yesus selama lebih dari 3 tahun. Tetapi Petrus pun juga akan menyangkal Dia. Dan semua dari mereka pun menyangkal Dia. Betapa cepatnya situasi di sekitar kita dapat beralih dari situasi aman dan tenang seperti yang terjadi di ruang atas ke suatu situasi yang kejam di Getsemani dan salib. Mari kita menjaga hati kita. Mari kita dengarkan peringatan Tuhan yang lembut. Kegagalan yang terjadi dengan murid-murid yang pertama dapat pula terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pun sangat mungkin menyangkal Yesus seperti yang dilakukan murid-murid pertama pada waktu itu. Jika Yesus memperingatkan kita di area-area tertentu dalam hidup kita yang bisa menuntun kita untuk menyangkal Dia, mari kita perhatikan peringatannya hari ini. Tuhan terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami bahwa ada banyak hal yang tak terpikirkan di dalam hidup kami. Bagaimana kami pun bisa mengalami seperti apa yang para murid pada saat itu alami. Mereka bisa menyangkal, kami pun juga berpotensi untuk menyangkali Engkau di dalam hidup kami. Apakah itu dalam kesuksesan, apakah itu dalam keberhasilan, dalam dunia bekerja, bangun pernikahan, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan jaga hati kami, untuk kami boleh tetap taat setia pada panggilan yang Engkau berikan.
Dan kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap setia kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sudah mendapatkan peringatan dari Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami boleh diubahkan, sehingga hidup kami boleh mengalami perubahan. Dan kami tidak membiarkan diri kami untuk jatuh di dalam pencobaan. Allah Roh Kudus, tolong mampukan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong kita di dalam merenungkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.